Shalom sahabat, selamat datang kembali. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Roh Kudus, lembutkanlah hati kami agar kami mengerti betapa besarnya kasih-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, banyak dari kita yang mungkin hidup dalam kecemasan. Kita sering bertanya-tanya, apakah saya sudah cukup baik untuk selamat? Atau apakah iman saya cukup kuat? Kita berpikir keselamatan itu seperti hasil undian yang baru akan kita ketahui nanti setelah meninggal. Hari ini, mari kita ubah cara pandang itu. Keselamatan bukanlah sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan susah payah, melainkan sebuah anugerah yang sudah tersedia, yang hanya perlu kita terima dengan tangan iman. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita bedah ayat ini. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan yang dulu terputus karena dosa, kini telah disambung kembali. Kata kuncinya adalah kasih karunia. Kasih karunia itu artinya hadiah gratis, sebuah pemberian cuma-cuma yang tidak pantas kita terima. Tuhanlah yang berinisiatif lebih dulu untuk datang kepada kita, bukan sebaliknya. Lalu bagaimana cara kita menerima hadiah ini? Ayat tadi mengatakan, oleh iman. Iman inilah caranya. Tapi jangan salah paham, iman bukan berarti kita berusaha berbuat baik supaya Tuhan sayang dan kita selamat. Iman adalah tindakan percaya sepenuhnya bahwa Yesus telah melakukan segalanya bagi kita di atas kayu salib. Pengorbanannya sudah cukup, sudah lunas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering jatuh ke dalam perangkap transaksional dengan Tuhan. Kita berpikir, kalau saya rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin berbuat baik, pasti Tuhan akan memberkati saya dan saya akan selamat. Ini seperti mencoba menyogok Tuhan dengan amal ibadah kita. Aplikasi dari renungan hari ini sederhana, berhentilah mencoba membayar Tuhan. Terimalah keselamatan itu sebagai pemberian murni darinya. Setelah kita menerimanya, barulah kita berbuat baik sebagai ungkapan rasa syukur kita, bukan sebagai syarat untuk diselamatkan. Coba bayangkan ini, Anda terjebak di dalam sebuah rumah yang terbakar hebat. Api ada di mana-mana, asap memenuhi ruangan, dan Anda tidak bisa keluar. Tiba-tiba, seorang petugas pemadam kebakaran mendobrak pintu, masuk menembus api, dan mengulurkan tangannya sambil berteriak, "Pegang tangan saya akan membawa Anda keluar." Tindakan petugas pemadam kebakaran yang mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke dalam bahaya, itu adalah gambaran kasih karunia. Dia datang menyelamatkan Anda tanpa Anda minta, tanpa Anda bayar. Itu adalah inisiatifnya. Namun, keselamatan Anda belum tuntas sampai Anda melakukan satu hal, mengulurkan tangan Anda dan memegang erat tangannya. Itulah tindakan iman. Anda tidak menyelamatkan diri Anda sendiri. Petugas itulah yang menyelamatkan Anda. Tapi Anda harus memilih untuk percaya dan menyambut uluran tangannya. Implikasinya bagi hidup kita sangat besar. Jika kita benar-benar mengerti bahwa keselamatan kita adalah anugerah, maka hasilnya adalah ketenangan batin yang luar biasa. Kita tidak lagi hidup di bawah tekanan dan ketakutan apakah saya akan selamat atau tidak. Kita bisa melangkah di sisa tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan rasa aman, karena masa depan kekal kita sudah dijamin oleh Tuhan sendiri. Jadi kesimpulannya, keselamatan 100% adalah pekerjaan Tuhan. Namun, iman adalah respon kita yang mutlak diperlukan. Tanpa iman, hadiah keselamatan yang indah itu hanya akan tergeletak di depan pintu hati kita, tidak pernah kita buka dan nikmati. Jangan biarkan keraguan atau kebanggaan diri menghalangi Anda untuk menerima janji Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengulurkan tangan keselamatan bagi kami. Kami mau menanggalkan segala kebanggaan diri dan hanya mengandalkan Engkau. Pimpinlah hidup kami agar setiap tindakan kami mencerminkan iman yang hidup di dalam-Mu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu 5 menit bersama Tuhan hari ini. Jika renungan ini menguatkan hati Anda, silakan klik like, bagikan kepada kerabat yang membutuhkan penguatan, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus bertumbuh dalam iman setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.